Kebakaran yang terjadi di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu (PPJT) RSUD Dr. Sutomo, Surabaya pada Jumat 15 Mei pagi. Pasca kebakaran, ada pasien RSUD Dr. Sutomo, Surabaya meninggal dunia. Pasien meninggal disebut karena kondisi kesehatannya sudah kritis sebelum insiden kebakaran. Selain itu, ada juga kebakaran pabrik ban yang terjadi di Purworejo hingga kebakaran yang menewaskan satu keluarga di Jakarta. Dan berikut kasus kebakaran yang menelan korban jiwa. Insiden kebakaran yang terjadi di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu (PPJT) RSUD Dr. Sutomo, Surabaya pada Jumat 15 Mei 2026 sempat memicu kepanikan pasien dan tenaga medis di rumah sakit di Jawa Timur. Kebakaran di RSUD Dr. Sutomo, Surabaya ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, kebakaran pernah terjadi pada Senin 14 September 2020. Bedanya, kebakaran pada September 2020 itu terjadi di sebuah gudang yang berada di ruang bawah atau basement. Sementara Mei ini, kebakaran RSUD Dr. Sutomo, Surabaya berada di ruangan lantai 5 pada Jumat pagi sekitar pukul 6.33 WIB. Sejumlah petugas rumah sakit pun berlarian di lobi gedung mengevakuasi pasien keluar dari gedung. Dalam kejadian tersebut, terdapat pasien RSUD Dr. Sutomo, Surabaya yang meninggal. Seorang pasien kritis pasca operasi jantung meninggal saat menjalani proses stabilisasi setelah dievakuasi dari ruang perawatan intensif. Dikutip dari tribunjatim.com, Direktur RSUD Dr. Sutomo Profesor Dr. Dr. Cita Rosita Sigit Prakoswa menjelaskan pasien yang meninggal sebelumnya dirawat di ICCU dalam kondisi sangat kritis. Pasien itu disebut ketergantungan alat bantu nafas ventilator dan menjalani prosedur hemodialisis atau cuci darah. Profesor Cita menjelaskan, saat kebakaran terdeteksi, tim rumah sakit segera melakukan evakuasi darurat terhadap seluruh pasien di area terdampak termasuk 2 pasien ICCU dengan kondisi paling kritis, namun 1 pasien meninggal dunia. Masih mengutip Tribun Jatim, pasien meninggal adalah pasien rujukan yang baru menjalani operasi jantung dan masih berada dalam fase pemulihan intensif. Kondisinya disebut sudah sangat berat sebelum insiden kebakaran terjadi. Di sisi lain, Profesor Cita menegaskan seluruh prosedur evakuasi dilakukan sesuai standar kedaruratan rumah sakit dengan pengawasan tenaga medis. Dikabarkan sebelumnya pasien di RSUD Dr. Sutomo, Surabaya yang meninggal sedang menjalani proses cuci darah di ruang lantai 6 gedung RS. Namun identitas korban meninggal dunia dan terluka itu belum diungkap oleh pihak rumah sakit. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya menduga penyebab kebakaran yang terjadi di Gedung Pusat Jantung Terpadu RSUD Dr. Sutomo, Surabaya pada Jumat kemarin diduga dipicu korsleting listrik di ruang operasi lantai 5 gedung tersebut. Insiden ini bukanlah pertama kali. Pada September 2020 terjadi juga kebakaran yang terjadi di RSUD Sutomo yang ada di Surabaya ini. Senin 14 September 2020. Saat itu, kebakaran terjadi di sebuah gudang yang berada di ruang bawah atau basement. Direktur RSUD Dr. Sutomo, Surabaya saat itu, Joni Wahyu Hadi, mengungkapkan titik kebakaran yang terjadi tidak berada pada gedung utama maupun gedung ruang rawat pasien. Gudang yang terbakar saat itu sempat digunakan untuk tempat istirahat dan untuk menyimpan barang-barang seperti cat, kabel, dan barang untuk pekerjaan gedung rawat jalan di sebelah gedung onkologi. Kebakaran terjadi pukul 15 dan dapat ditangani dalam waktu kurang dari 1 jam. Ya, kebakaran yang terjadi pada September 2020 dan juga Mei 2026 ini benar-benar memilukan. Semoga peristiwa ini tidak sampai menimpa RSUD Sutomo lagi ya, apalagi sampai menelan korban jiwa. Ratusan sepeda motor ludes saat kebakaran hebat melanda area parkir karyawan PT Arami Jaya di Kecamatan Gerabak, Kabupaten Purworejo. Peristiwa terjadi Kamis 14 Mei pagi dan update saat ini masih dalam upaya pendinginan. Ratusan sepeda motor yang terbakar adalah milik karyawan pabrik tersebut.
untuk kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Api yang muncul secara tiba-tiba membuat ratusan sepeda motor milik karyawan hangus terbakar. Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 8 WIB saat aktivitas karyawan sedang berlangsung. Kobaran api dengan cepat membesar karena kondisi parkiran penuh dan posisi kendaraan yang saling berdekatan. Petugas keamanan PT Aramwijaya Pujianto mengatakan kebakaran pertama kali diketahui setelah ada karyawan yang melihat asap dari area parkir lantai atas. Saat tiba di lokasi, api disebut sudah membesar dan membakar 1 hingga 2 sepeda motor. Menurut Pujianto, petugas keamanan bersama sejumlah karyawan sempat berupaya memadamkan api menggunakan alat seadanya. Namun api cepat merembet ke kendaraan lain karena motor diparkir rapat dan banyak material mudah terbakar. Sejumlah karyawan berusaha menyelamatkan kendaraan yang masih bisa dievakuasi sebelum api semakin membesar. Asap hitam pekat terlihat membumbung tinggi dan menarik perhatian warga sekitar. Pujianto menyebut titik awal api berada di sisi utara area parkir, namun penyebab pasti kebakaran hingga kini masih dalam penyelidikan. Pihak perusahaan belum dapat memastikan jumlah pasti kendaraan yang terbakar, namun berdasarkan kondisi di lapangan, diperkirakan ratusan motor hangus dalam kejadian tersebut. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa tersebut. Suasana duka menyelimuti kawasan Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara setelah kebakaran hebat melanda sebuah rumah tinggal pada Rabu 13 Mei 2026 dini hari. 4 orang satu keluarga atau sekeluarga ditemukan meninggal dunia di dalam kamar diduga akibat menghirup asap tebal, bukan karena luka bakar langsung. Peristiwa tragis itu terjadi di Jalan Agung Perkasa, RT 04 RW 16, Sunter Agung. Kobaran api yang muncul saat sebagian warga masih terlelap membuat para korban tidak bisa menyelamatkan diri. 4 korban meninggal diketahui berinisial B 78 tahun, KB 77 tahun, PM 55 tahun, dan NP 50 tahun. Berdasarkan informasi awal di lokasi, para korban diduga meninggal akibat terjebak kepulan asap pekat yang memenuhi rumah saat kebakaran berlangsung. Api diketahui dengan cepat membesar di rumah 2 lantai tersebut sehingga asap hitam menyelimuti seluruh ruangan termasuk kamar tempat korban ditemukan. Selain 4 korban meninggal, 2 perempuan berinisial L 22 tahun dan E 27 tahun mengalami syok berat akibat insiden tersebut. Kebakaran pertama kali diketahui sekitar pukul 4 WIB ketika warga melihat asap hitam membumbung dari lantai 2 rumah. Panik melihat kondisi tersebut, warga segera melapor kepada petugas keamanan lingkungan. Security setempat kemudian mencoba melakukan pemadaman awal menggunakan alat pemadam api ringan, namun upaya itu gagal karena api sudah terlanjur membesar. Melihat kondisi semakin berbahaya, petugas keamanan bergegas mendatangi pos pemadam Sunter Podomoro untuk meminta bantuan. Petugas damkar menerima laporan sekitar pukul 5.50 dan langsung mengerahkan 9 unit mobil pemadam serta 45 personel ke lokasi kejadian. Proses pemadaman berlangsung dramatis karena api telah melahap sebagian besar bangunan rumah. Petugas akhirnya berhasil melokalisir api pada pukul 5.25 WIB sebelum benar-benar dipadamkan sekitar pukul 6.20. Dugaan sementara penyebab kebakaran adalah korsleting listrik. Percikan api diduga muncul dari instalasi listrik di dalam rumah sebelum akhirnya menyambar material mudah terbakar dan memicu kebakaran besar. Petugas kepolisian bersama tim pemadam masih melakukan pendalaman untuk memastikan titik awal api dan penyebab pasti insiden tersebut. Selain menelan korban jiwa, kebakaran tersebut menyebabkan kerugian material cukup besar. Suku Dinas Hulu Karamat Jakarta Utara memperkirakan total kerugian akibat rumah yang hangus terbakar mencapai 855 juta rupiah. Tragis, terjadi pembunuhan istri dan mertua di Kebumen. Supardi semula dikagetkan dengan suara orang menjerit minta tolong saat memberi pakan kambing miliknya di samping rumah sepulang dari pasar. Dia lantas meminta bantuan RT setempat untuk mengecek, akan tetapi setibanya di rumah tersebut sudah tidak terdengar jeritan. Akan tetapi Supardi yang masih penasaran mendengar suara rintihan dari dalam rumah dan mengecek dari sela pintu yang terbuka. Dan berikut kronologi lengkap juga membunuh istri dan mertua di Kebumen. Tetangga sempat mengintip dengar suara rintihan dikutip dari
Kasus penganiayaan maut yang terjadi di Desa Jogomulyo, Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah mengungkap sejumlah fakta baru. Polisi kini masih terus mendalami kasus yang menewaskan dua perempuan tersebut. Peristiwa berdarah itu diduga dilakukan oleh pelaku berinisial SP pada Selasa 12 Mei siang. Dalam kejadian tersebut, SP diduga menganiaya istri dan ibu mertuanya hingga meninggal dunia. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, aparat kepolisian mengungkap dugaan motif dibalik aksi brutal tersebut. Pelaku disebut nekat melakukan penganiayaan karena dipicu rasa cemburu terhadap sang istri. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti dari lokasi kejadian. Salah satunya yakni besi ulir yang diduga digunakan pelaku untuk menganiaya kedua korban. Hingga kini polisi masih melakukan pendalaman terkait kronologi lengkap serta kemungkinan adanya faktor lain yang melatar belakangi kasus penganiayaan tersebut. Kasat Reskrim Polres Kebumen AKP Kanzi Fathan mengatakan penganiayaan bermula dari percekcokan antara pelaku dan istrinya EP 33 tahun di dalam rumah mereka sekitar pukul 10. Terjadi percekcokan antara pelaku dan istrinya. Pelaku mengaku cemburu karena istrinya yang diduga dekat dengan laki-laki lain. Terang Kanzi saat mewakili Kapolres Kebumen AKBP Putu Bagus Krisna Purnama dalam konferensi pers dikutip dari Tribun Banyumas Rabu 13 Mei. Saat emosi, pelaku mengambil besi ulir sepanjang sekitar 37 cm dengan diameter sekitar 0,5 cm yang berada di dekat kamar mandi rumah. Besi tersebut kemudian dipukulkan ke arah korban hingga mengenai bagian tengkuk dan kepala belakang. Korban mengalami luka serius akibat pukulan tersebut. Tidak lama setelah penganiayaan terjadi, PA 52 tahun, ibu kandung EP, masuk ke kamar setelah mendengar teriakan anaknya. Namun saat berusaha melindungi korban, PA justru ikut menjadi sasaran penganiayaan. Akibat penganiayaan tersebut, kedua korban mengalami luka berat dan pendarahan pada bagian kepala. Warga kemudian membawa kedua korban ke Rumah Sakit Purbawangi Buayan menggunakan ambulans desa, namun nyawa keduanya tidak berhasil diselamatkan. Salah satu tetangga korban, Suparni 52 tahun, mengaku sempat mendengar suara jeritan dan permintaan tolong dari rumah korban saat sedang memberi makan kambing di samping rumahnya. Lagi ngasih makan kambing, terus kedengeran orang jerit-jerit, ujar Suparni Selasa petang. Suparni kemudian meminta bantuan ketua RT setempat untuk mengecek kondisi rumah korban. Saat melihat dari sela pintu yang terbuka, ia mendapati pelaku berada di dalam kamar bersama kedua korban yang sudah bersimbah darah. Menurut Suparni, pelaku bahkan sempat meminta tolong kepada dirinya sebelum warga datang membantu evakuasi korban. Ia juga menyebut pelaku baru 2 hari pulang dari perantauan di Kalimantan sebelum kejadian terjadi. Kapolres Kebumen AKBP Putu Bagus Krisna Purnama mengatakan polisi telah mengamankan besi ulir yang diduga digunakan pelaku untuk menganiaya korban. Setelah kejadian, pelaku turut mengantar kedua korban ke rumah sakit menggunakan ambulans desa. Petugas kepolisian kemudian mengamankan pelaku di Rumah Sakit Purbawangi tanpa perlawanan. Saat ini polisi masih memeriksa sejumlah saksi dan menunggu hasil otopsi kedua korban untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Nah, ini adalah pelakunya ya. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 44 ayat 3 junto pasal 5 huruf A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga serta sejumlah pasal dalam KUHP baru. Tersangka terancam hukuman pidana paling lama 15 tahun penjara. Wah, semoga ini menjadi pelajaran ya. Terima kasih ya telah menonton. Saksikan terus Shopee Official setiap harinya ya.